ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat maghrib yang Allah muliakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah ini dalam rangka untuk menjadi orang-orang yang mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Karena hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana hadis muttafaqun alaih yang disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang apabila Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Allah jadikan dia faham terhadap ilmu agama. Jadi pemahaman terhadap ilmu agama ini adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga hadirin yang Allah muliakan, orang yang tidak faham terhadap agama ini adalah azab Allah. Ini adalah musibah Allah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ini adalah buku kumpulan penjelasan tentang ilmu dan keutamaannya. Jadi dalam buku ini digabung semuanya 2 jilid, digabung menjadi satu, jilid 1 dan jilid 2. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah ulama salaf, ulama yang hidup atau yang meninggal tahun 463 Hijriah. Sekarang Pak 1447 Hijriah. Artinya ratusan tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun yang lalu, ya 1000 tahun lebih yang lalu, beliau mengatakan dan menukilkan perkataan ulama salaf sebelum beliau. Kata beliau, Pak, ini di halaman 216 dalam kitab ini. Kata beliau, waqalu, dan mereka berkata, siapa? Para ahlul hukama, para ahli hikmah, para hukama, ya, ulama salaf. Man hajaballahu anhul ilma, barang siapa yang Allah halangi darinya ilmu, azabahu alal jahli, Allah azab dia dengan kebodohan. Jadi azab Allah itu, Pak, jangan kita bayangkan orang yang terkena longsor, belum tentu. Namun kebodohan dalam agama ini azab Allah ini. Wa asyaddu minhu, dan yang paling besar azab Allah itu, man aqbala alail ilmu, yang ilmu telah datang kepadanya, fa adbaru anhu, namun dia berpaling, tidak hadir, tidak mau dia mempelajari ilmu padahal sudah datang ilmu. Ini azab yang lebih parah lagi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi, Pak? Wa man ahdallahu ilaihi ilman, orang yang Allah berikan hidayah kepada ilmu, falam ya'mal bihi, dan dia tidak mengamalkan. Ini juga azab Allah.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ya, kita wajib mempelajari ilmu agama ini supaya Allah tidak mengazab kita dengan bentuk apa? Dengan bentuk kejahilan. Dan setelah kita pelajari ilmu ini wajib kita amalkan. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmu ini azab juga. Karena Allah mengatakan apa, Pak? Kabura maqtan indallah. Amat sangat besar keburukan di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Engkau hanya bisa mengatakan namun tidak mengamalkan. Kita mengatakan tentang tauhid namun kita pelaku kesyirikan. Kita berbicara tentang bagaimana keutamaan salat berjamaah, tapi ternyata kita ya melalaikan salat berjamaah. Ini maksudnya azab Allah itu, walaupun banyak ilmunya. Karena ilmu yang sejati itu adalah yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu dari hambanya adalah para ulama, orang yang berilmu. Jadi kalau ada orang yang berilmu, ngaku berilmu, tapi mudah untuk dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka dikhawatirkan Pak itu azab Allah. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari azab yang berupa kebodohan ini. Ya, maka untuk itu kita bersemangat mempelajari ilmu agama. Ini hadirin yang Allah berikan. Karena Allah itu Pak, kalau sayang sama kita, tanda kebaikan Allah berikan kepada kita, hati kita terbuka untuk belajar. Tapi kalau tidak Pak, kita khawatir ya. Na'udzubillahi min dzalik, Allah mengazab kita dengan kita berpaling dari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca kitab beliau ini, masya Allah, ini langsung pakai sanad ya. Banyak sekali motivasi dalam menuntut ilmu agama ini. Karena menuntut ilmu agama ini ibadah. Allah tidak pernah menyuruh Nabi berdoa minta tambahan kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, zidni ilman. Ya Allah, tambahkanku ilmu ya Allah. Jadi tidak ada Allah menyuruh Nabi, Allahumma zidni malan, tidak ada. Ya Allah tambah aku harta, tidak. Karena kalau harta Pak, orang kafir pun Allah berikan. Bukan ukuran Allah sayang kepada hambanya. Tapi kalau orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ini tanda Allah mencintai hambanya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali melanjutkan masih pada pembahasan kitab Syarhul Usulis Salasah yang ditulis syarahnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan matannya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahumullah jami'an. Ya, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizahullah ta'ala. Wa qawluhu la malakun muqarrabun Ya. la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Iya. Al malakul muqarrabu huwa afdalul malaikati mithlu Jibril alaihissalam wa hamalatil arsy wa man hawlahu wal malaikatul wal malaikatil muqarrabun minallahi subhanahu wa Wal ta'ala malaikatul muqarrabuna. wal malaikatul muqarrabuna minallahi subhanahu wa ta'ala fa ma'a qurbil makani minallahi azza wa jalla wa qurbil ibadati wal makanati 'indallahi law asyrakahu ahadun ma'allahi fil ibadati wa inna Allaha la yarda bi an yushraka ma'ahu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Isa wa Nuhin wa Ibrahim wa ulul azmi la yarda an yushraka ma'ahu ahadun walau kana min afdalil
malaikati walau kana min afdalil bashari. Ya, yakfi. Syukur jazakallahu khair. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ini kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Yang sebelumnya beliau penulis mengatakan yang kedua ya. Anallaha la yarda, sesungguhnya Allah tidak akan ridha, tidak pernah ridha an yusyraka ma'ahu, dipersekutukan bersamanya ahadun, seorang pun fi ibadati, dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah tidak ridha dengan perbuatan syirik. La malakun muqarrabun, tidak juga kepada malaikat yang dekat, yang didekatkan kepada Allah. Artinya Allah juga tidak senang, Allah juga tidak ridha kalau manusia mempersekutukan Allah dengan malaikat. Ada nggak manusia mempersekutukan Allah dengan malaikat? Ada. Tatkala manusia menganggap malaikat ini bisa mengabulkan doanya, meminta, ya Jibril tolong aku syirik. Wala nabiyyun mursalun, dan Allah juga tidak ridho kalau dipersekutukan dengan nabi sekalipun, dengan nabi yang diutus sekalipun. Allah tidak ridho. Pertanyaannya, adakah manusia mempersekutukan Allah dengan nabi? Ada. Sehingga Nabi berdoa, Bapak Ibu. Doanya dinukilkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi juga dalam kitab Tauhid, dan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadisnya sahih. Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Sehingga Allah kabulkan doa Rasulullah, sehingga kuburan beliau dijaga oleh para ulama ya di Madinah, oleh pemerintah yang mendukung dakwah tauhid, sehingga tidak ada orang yang diperkenankan untuk minta-minta di kuburan itu kepada Nabi. Akan datang askari, akan datang tentara yang akan mengingatkannya, ya haji harik ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak dibenarkan syirik walaupun dengan makhluk yang dekat kepada Allah seperti malaikat dan nabi-nabi. Kemudian kita masuk kepada penjelasannya, asy-syarhu, penjelasan seperti yang telah dibacakan tadi ya. Penulis berkata, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, qauluhu, ucapan penulis, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun, tidak boleh Allah dipersekutukan, tidak malaikat yang didekatkan kepada Allah, dan juga tidak dengan nabi yang diutus, yakni Rasulullah. Al-malaku al-muqarrab, malaikat yang didekatkan itu adalah huwa afdalul malaikati, dia adalah malaikat yang paling utama. Siapa itu, Pak? Jibril, mislu Jibril alaihissalam, seperti Jibril alaihissalam. Wa hamalatul arsy, dan seperti malaikat yang memikul arsy Allah, yang sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Haqqah. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatul muqarrabun, malaikat yang didekatkan itu minallahi subhanahu wa ta'ala, mereka adalah ciptaan Allah, berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama qurbil makani minallah, jadi malaikat itu secara tempat itu dekat dengan Allah, karena ada malaikat hamalatul arsy, disebutkan dalam surah Al-Haqqah, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk memikul arsy-Nya Allah, tempat Allah Azza wa Jalla bersemayam, karena Allah bersemayam di atas arsy. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbil ibadah, jadi malaikat Jibril itu secara ibadah juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal makanati, dan kedudukan indallah, di sisi Allah, walaupun dekat secara makan, secara tempat, kemudian dekat dalam ibadah, banyak ibadahnya kepada Allah, kemudian kedudukannya juga dekat dengan Allah. Lau asyrakahum ahadun ma'allah fil ibadah, kalau seandainya ada seseorang mempersekutukan malaikat itu dengan Allah dalam ibadah, fa innallaha la yarda, maka sesungguhnya Allah tidak akan ridho.
Walaupun malaikat itu makhluk yang dekat dengan Allah, kalau ada orang yang mempersekutukannya dengan Allah, Allah tidak akan ridho. Bi ayyusyraka ma'ahu malakun muqarrabun, dipersekutukan bersamanya seorang malaikat yang dekat dengan Allah. Wala nabiyyun mursalun, Allah juga tidak ridho walaupun seorang nabi yang diutus seperti siapa Pak? Ka Muhammadin alaihi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Isa wa Nuhin, seperti Nabi Isa, Nabi Nuh, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa ulil azmi, nabi yang digelar dengan ulul azmi. La yarda, Allah tidak akan ridho an yusyraka ma'ahu ahadun, dipersekutukan bersamanya seorang pun. Lihat Pak, di sini pakai isim nakirah kalau dalam bahasa Arab ya, memberikan makna umum. Allah tidak akan ridho seorang pun, siapapun dia. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak seorang malaikat yang didekatkan dan juga seorang nabi yang diutus. Walau kana min afdalil malaika, walaupun Jibril ya adalah di antara malaikat yang paling utama, tidak diperkenankan untuk dipersekutukan dengan Allah. Walau kana minal afdalil bashar, dan juga Nabi Muhammad walaupun manusia yang paling utama, maka Allah tidak akan ridho dipersekutukan dengannya. Maka Rasul saja Pak, ini sering hadis ini kami ulang, walaupun ya sering diulang tapi tidak ada apa-apa. Hadis sahih Muslim. Suatu ketika ada sahabat yang berkata, insyaallah wa syi'ta, jika Allah mengendaki dan engkau wahai Muhammad, dengan muka marah, dengan kesal ya, Nabi menjawab, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku ini sekutu bagi Allah? Engkau ingin mempersekutukan aku dengan Allah? Karena Nabi tahu sahabat ini ya belum begitu mengenal Islam, karena boleh jadi baru masuk Islam. Maka Nabi pun mengatakan, la taqul insyaallah ya wa syi'ta, bal qul insyaallah wahda. Jangan katakan jika Allah menghendaki dan engkau, jangan. Katakan insyaallah jika Allah menghendaki saja. Dalam riwayat yang lain, qul insyaallahu tsumma, pakai tsumma syi'ta. Katakan jika Allah menghendaki kemudian, karena kalau pakai kemudian Pak ada jedanya, ada tertib urutannya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu pakai huruf atau waw, ini memberikan makna kesetaraan, musyawarah. Artinya ada penyamaan antara masyiah atau kehendak Allah dengan kehendak Nabi, dan Nabi tidak mau itu. Itu saja Nabi marah. Ya, Nabi katakan itu bentuk menjadikan tandingan bagi Allah. Bagaimana dengan manusia sekarang yang minta-minta kepada Nabi Muhammad tuh, ya Allah, dengan dijoget-joget dengan diiringi dengan senandung musik, subhanallah. Ya, wahai Muhammad, tolonglah kami ya Allah. Kemudian beristighosah kepada Nabi. Bayangkan, laukana bainana habib. Ya. Kalau seandainya Nabi hidup bersama kita hari ini mendengar seperti itu, kira-kira apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal telah ada dahulu sahabat yang salah ngomong saja, cuman mengatakan insyaallah wa syi'ta. Nabi mengatakan itu sudah termasuk mempersekutukan dia dengan Allah. Bagaimana dengan kita yang langsung, dengan sebagian kita yang langsung minta-minta kepada Nabi, sehingga kita malu Pak. Dengan orang-orang yang menyembah anak manusia, malu kita. Katanya umat Islam hanya menyembah Allah. Itu tengok di konser solawat kata kalian, minta juga kepada Muhammad. Apa bedanya dengan kami minta sama Yesus? Kami minta sama Yesus itu sebagai perantara sah saja, karena Yesus itu dekat dengan Tuhan surga yang di Bapa. Nah, Tuhan ya Bapa yang di surga. Apa bedanya? Ini hadirin yang Allah muliakan. Makanya kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita mengenal tahu tauhid. Ya, kita tahu mana yang syirik, mana yang tidak syirik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi walaupun Nabi manusia yang paling mulia, namun tidak boleh kita jadikan sekutu bagi Allah. Yang kita minta-minta kepada beliau, perkara yang hanya Allah yang bisa mengabulkannya. Minta surga, minta dilindungi dari neraka, tidak boleh kita mintakan kepada manusia, walaupun Nabi sekalipun. Kita hanya meminta kepada Allah. Inilah bentuk mengesahkan Allah.
meyakini Allah satu-satunya yang mampu memberi pertolongan kepada kita. Itulah makna dari firman Allah yang sering kita baca dalam sholat kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami memohon pertolongan. Pertolongan dari neraka hanya kita minta kepada Allah pertolongan. Pertolongan dari musibah hanya kepada Allah, bukan kepada orang yang sudah wafat, ya, yang dianggap wali, ya, yang dianggap habib, yang punya karamah, lalu minta tolonglah habib, ya, tolong selamatkan kami. Alhamdulillah, di mana Allah, ya, kenapa tidak minta kepada yang menciptakan manusia itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tauhid itu, Pak. Ya, kita meyakini Allah satu-satunya yang mampu menolong kita dalam perkara-perkara gaib, dalam perkara yang tidak mampu manusia melakukannya, kecuali perkara nyata duniawi. Tolong Pak, ambilin air, boleh. Ini bukan perkara yang gaib. Ini maksudnya tentang diselamatkan dari neraka, diangkat musibah, itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Iya. Silakan Pak, dilanjutkan. Wasil. Iya. Wal awliya, syufa'a, wa illa, ya, sebegitu maksudnya. Ya, takiluna. Qasduhum at-tawassul. Wastaghafu wahdafu. Iya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, qala, beliau mengatakan, fa huwa la yardha, dan dia Allah la yardha, tidak akan ridha, an yusyraka ma'ahu ahadun minal malaikati, dipersekutukan bersamanya seseorang dari para malaikat. Jadi Allah tidak ridha, ya, Allah dipersekutukan dengan seorang pun dari malaikat, bahkan seorang pun dari manusia siapapun, dari makhluk apapun. Wala minar rusul, dan juga dari para rasul Allah juga tidak ridha. Jadi kalau ada orang yang mempersekutukan Allah dengan rasul, Allah tidak ridha. Dengan malaikat Allah tidak ridha. Apalagi dengan patung, apalagi dengan benda-benda yang dianggap sakti dan keramat, maka tidak ada dalam Islam. Oh, sakti tidak ada. Oh, ini cincin, ya, mustika. Nah, ini cincin bisa mendatangkan rezeki. Ini tidak ada dalam Islam. Itulah yang disebut dengan zimat. Sementara Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mempercayai zimat, dia gantung zimat itu di tangan atau di kaki serta di lehernya, maka Rasul mengatakan sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kaifa bi ghairihim minal awliya'i was salihina. Kalau seandainya dengan malaikat saja
dan para rasul saja Allah tidak ridho, Pak. Maka bagaimana dengan selain mereka? Dari para wali, orang-orang saleh, maka Allah juga tidak ridho. Bagaimana bentuk syirik kepada wali, Pak? Dianggap wali itu mampu menyelamatkan dia kelak di akhirat, atau dianggap wali itu mampu mengatur alam semesta selain Allah, bersekutu dengan Allah dalam mengatur alam semesta, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian masyarakat dikenal dengan wali kutub, wali ghaus. Itu semua kedustaan atas nama agama yang tidak pernah diturunkan hujjah, dalil, petunjuk oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu murni karangan manusia. Tidak ada manusia punya peran sedikit pun di alam semesta. Ini murni Allah yang mengaturnya. Allah sendiri. Itulah tauhid kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tauhid kita yang mengatakan segala pujian bagi Allah Rabbil alamin. Apa arti Rabb itu apa? Rabb itu adalah pengatur, pencipta, pengatur yang menguasai alam semesta ini. Dia satu-satunya. Tidak ada sosok lain selain Allah yang punya saham dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Ada juga sebagian orang, tidak Ustaz, ya di pantai selatan di kidul itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Ini adalah legenda ya, yang kalau kita bawa ke akidah Islam ini menyimpang, bahkan menjurus kepada kesyirikan, karena meyakini ada makhluk, ada sosok selain Allah yang menguasai ya salah satu laut ciptaan Allah. Tidak ada ya sosok yang gaib, ya sosok gaib yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan mengendalikan alam semesta. Tidak ada dalam Islam. Hanya Allah saja kita yakin. Itulah tauhid. Itulah yang disebut oleh ulama dengan istilah tauhidul af'al. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Allah esa dalam fi'il atau af'al. Apa perbuatan Allah itu? Menciptakan alam semesta. Allah satu-satunya dan mengatur alam semesta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, fa ghairil malaikati war rusul, maka selain atau fa ghairul malaikati war rusul, maka selain para malaikat dan para rasul, min babi aula, ini tentu lebih utama. La yardallahu bi isyrakihim, Allah tidak ridha dengan dipersekutukan Allah dengan mereka. Ma'ahu, bersamanya, yakni bersama Allah, fil ibadati, dalam ibadah. Kemudian ini kata beliau, Pak, wa hadza raddun, ini adalah bantahan, sanggahan, bentuk meluruskan ala ulaika alladziina yaz'umun, atas mereka yang menganggap annahum, bahwasanya mereka yattakhiduna as-salihin wal awliya syufa'a 'inda Allah, mereka menjadikan orang soleh yang telah wafat, para wali yang telah wafat sebagai pemberi syafaat di sisi Allah, liyuqarribuhum 'indallahi zulfa, supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Kama qala ahlul jahiliyah, sebagaimana orang jahiliyah dahulu, Pak, kafir Quraisy dahulu, Allah abadikan ucapan mereka dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga penggalannya. Jadi ketika Rasul mengatakan, kalian kenapa kalian menyembah patung-patung itu? Walaupun itu adalah manifestasi wujud dari patung orang soleh. Latta itu, Pak, kalau kita buka tafsir ya, afara'aitumul Lata wal Uzza, kan itu ya, dalam surah An-Najm itu. Latta itu kata ulama tafsir Imam Mukatsir dan yang lainnya, ya adalah nama orang soleh di masa jahiliyah yang gemar memberi makan orang yang menunaikan ibadah haji sebelum Nabi lahir. Tatkala Latta ini meninggal, dibuatlah patung yang menyerupai wajahnya dari batu dipahat. Kemudian disembahlah Latta itu. Keyakinan orang jahiliyah dahulu supaya Latta ini memberikan syafaat, menolong dia kelak di sisi Allah. Jadi orang kafir Quraisy itu percaya mereka dengan Allah sebagai Tuhan
percaya, namun mereka mempersekutukan Allah dalam ibadahnya, dalam doanya, dalam sujudnya, dalam meminta perlindungannya. Mereka tidak hanya kepada Allah, namun mereka juga meminta perlindungan kepada jin, ya, sebagaimana dalam surah Al-Jin itu. Kemudian juga dengan orang-orang saleh yang telah wafat, yang mereka anggap, mereka yakini punya pengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Ma na'budu." Orang jahiliyah berkata, kami tidak menyembah patung-patung itu illa kecuali liyuqarribuna ilallah. Kami meyakini patung-patung itu nanti mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi mereka bertawassul dengan patung itu. Makanya para ulama Ahlussunnah mengatakan tawassul kepada orang yang sudah wafat ini seperti kelakuan orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu bertawassul dengan Latta. Latta itu orang yang sudah wafat. Bertawassul itu maksudnya apa Pak? Menjadikan perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak mau dia langsung kepada Allah. Padahal Allah nyuruh langsung Pak. Dalilnya Al-Quran, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, katakan aku dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa langsung kepadaku. Jadi bukan minta doa Pak Kiai, tolong doakan sama Allah, ya Allah, aku udah langsung baik. Apa manfaatnya? Sedangkan Allah sendiri menyuruh kita langsung berdoa kepada Allah, doa minta kepada Allah, sebagaimana wasiat Nabi disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah langsung kepada Allah. Tentu dalam perkara gaib. Surga ya kan gaib. Gaib itu artinya yang tidak nampak sama kita. Tapi kalau perkara dunia boleh, selagi manusia itu mampu hadir, dia, Pak, tolong beliin roti, boleh. Karena orang itu mampu. Tidak kita katakan syirik. Tapi kalau meminta perkara gaib, ini Pak, di sini yang Nabi menekankan kepada para sahabatnya, termasuk para sahabat junior waktu itu yang usianya sekitar 7 tahunan, Ibnu Abbas, Nabi mengajarkannya, fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah mampu mewujudkan. Tapi kalau perkara dunia boleh Pak, selama orang yang kita minta itu mampu melaksanakannya. Contoh Bapak dikejar lampu, Pak ya, oleh begal, geng motor, ya kan, dikejar Bapak dengan pedang, celurit, ya, bahkan dengan senpi rakitan misalkan. Akhirnya Bapak kabur ke kantor polisi, Pak, lindungi saya Pak, gitu. Boleh itu, karena ini perkara nyata. Tapi kalau perkara gaib jangan Pak, karena Allah lah yang menguasai alam gaib itu, bukan jin, bukan orang soleh, enggak, mutlak dalam otoritas Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ke kebun, ya, masuk ke hutan, tidak boleh kita minta tolong angku. Kalau orang Minang Pak, angku ini ya, awak masuk ke hutan konyek, jangan diganggu awak, tidak boleh. Nah, minta kepada Allah, karena yang menguasai hutan yang gaib itu hak Allah. Dan ini terjadi Pak di masyarakat jahiliyah, sehingga Allah abadikan dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, kata Allah. Dahulu ada sekelompok manusia, laki-laki dari kalangan manusia, memohon perlindungan dari sekelompok jin. Maka apa yang mereka lakukan itu tidak menambah kecuali kebinasaan, dosa. Asbabun nuzul ayat ini disebutkan dalam tafsir di antara Imam Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Dahulu kebiasaan orang Arab jahiliyah Pak,
kalau masuk satu lembah di padang pasir itu, mereka akan meminta izin dahulu kepada makhluk jin yang diyakini menguasai tempat itu, dan minta perlindungan kepada mereka, tidak kepada Allah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian wa illa fahum ya'taqiduna anna haula'i la yakhluquna wa la yarzuquna. Orang Arab jahiliyah mereka meyakini, Pak. Mereka percaya patung-patung yang mereka sembah itu tidak mampu menciptakan, ya. Tidak mampu memberikan rezeki juga. Wala yamlikuna mautan, tidak juga menguasai kematian, wala hayatan, kehidupan, wala nusyuran, juga hari perbangkitan. Namun kenapa pertanyaannya mereka tetap menyembah patung itu? Nah, ketika ditanya orang kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit? Allah, kata mereka. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Wa idza sa'altahum, disebutkan dalam Al-Quran, Pak, ya. Apabila engkau bertanya kepada orang kafir Quraisy itu, wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Fa yaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah. Lantas pertanyaannya, kenapa mereka masih menyembah patung itu? Nah, jawabannya ini, Pak. Wa innama qasduhum, tujuan mereka menyembah patung itu adalah at-tawassutu indallah, untuk menjadikan patung itu tawassul, perantara menuju Allah. Mereka bertawassul kepada patung. Walidzalika, oleh sebab itu, sarafu lahum syai'an minal ibadah. Mereka berikan, mereka palingkan kepada patung itu ibadah, sesuatu dari ibadah. Taqarruban ilaihim, dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka. Dhahabu lil qubur, dhabahu lil qubur, seperti mereka menyembelih. Untuk siapa? Untuk penghuni kubur yang mereka anggap keramat, mampu memberi syafaat di sisi Allah. Ya, wa nadharu lil qubur, mereka bernadar kepada kuburan. Dan di kampung kami, Pak, di Sumbar, dahulu masih ada, mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi. Misalkan ada seseorang belum punya anak atau belum punya anak perempuan, karena kalau di Sumbar itu anak perempuan ini ikon kebanggaan. Karena kalau keluarga itu, Pak, nanyonyo anak perempuan, labara anak Pak Parusi gitu. Ini bangga sekali, benar. Ya kan? Semakin banyak anak perempuan, nah insyaallah ya, semakin senang. Karena budaya di Minang itu, Pak, anak perempuan itu panjago rumah. Sehingga kalau menikah, biasanya laki-laki akan tinggal di rumah dia perempuan. Bahkan yang lebih ekstrimnya, Pak, di sebagian masyarakat di Minang itu, laki-laki tidak ada kamar dibuat. Laki-laki lalu di surau, tidurnya di surau, di musola gitu. Itu khusus untuk perempuan. Sehingga, Pak, seperti harta juga, pusaka tinggi di sana. Itu tidak ada apa laki-laki, ya kan? Dapat sama perempuan semua. Nah, ini, Pak, ya, itu budaya orang Minang. Jadi ada dahulu, Pak, ya. Mungkin sekarang tidak ada lagi, mudah-mudahan ya. Kalau mereka tidak dapat anak perempuan itu, Pak, mereka bernazar. Nah, di kampung bapak saya itu, Pak, ada bukit yang diyakini sakti di situ. Namanya saya masih ingat, Bukit Mulinang, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang punya hajat, katanya bernazar aja. Ambo bernazar malam ini, kalau dapat anak perempuan, saya lepas seekor ayam di Bukit Mulinang, di Bukit Sakti. Ternyata diuji oleh Allah. Memang Allah kabulkan. Sebenarnya bukan gunung itu yang mengabulkan, gitu ya. Allah. Disitulah letak ilmu agama kita. Apakah kita akan melakukan kesyirikan atau tidak? Nah, sehingga, Pak, ada di antara masyarakat itu yang bernazar ke bukit itu. Tidak kepada Allah, kan gitu. Nazar saja dalam hukum fikih itu makruh. Hukum asalnya, Pak, ya. Karena orang yang bernazar itu hitungan, Pak. Kalau saya dikasih ini, baru saya puasa.
Artinya apa? Kalau nak dikasih sama Allah nak mau beribadah dia gitu. Namun kalau seandainya nazar itu sudah dikabulkan, wajib kita tepati selama nazarnya tidak mengandung kemaksiatan. Contoh, ada orang yang menazar, kalau saya lulus sekolah ya, nah, saya putuskan silaturahmi dengan ibu saya, tidak akan saya sapa ibu. Itu haram tuh. Tidak boleh dikabulkan nazar seperti itu. Atau nazar yang mengandung kesyirikan, contoh yang tadi itu. Kalau saya dapat anak perempuan, saya melepas niat, bernazar ke bukit. Ngapain ke bukit? Gitu. Karena ada keyakinan syirik terhadap bukit itu, khurafat. Bukit itu sakti, mampu untuk mengabulkan doa. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada juga Pak, di daerah Sumbar juga batuan angke gitu. Jadi diyakini ya sebagian orang, kemudian sekarang ada lagi ya. Ada orang, kalau ada orang yang bisa mengangkat batu itu paham, hajat dan keinginannya terkabul gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Semuanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghatsu wahtafu bil amwat. Bahkan orang-orang jahiliyah Pak, mereka memohon diangkat musibah dengan orang mati, minta sama orang mati. Wahtafu ya, kemudian juga mereka memohon ya diberikan hajat-hajatnya. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang telah wafat. Tentu ini Bapak Ibu ya, contoh dari perbuatan syirik. Na'udzubillahi minasyirik. Kita berlindung Allah dari perbuatan syirik. Iya. Lanjut lagi ya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Iya. Asy-syarihu hafizahullah ta'ala la yardallahu bimusyarakati ahadin kainan man kana wa hadza sarihun fil qur'ani was sunnati lakinna liman yaqilu wa yatadabbaru wa yanbidhu taqallida At-taqlidah. wa yanbidhu taqlidal a'ma wa ta'allulal batil wa yatanabbahu bi nafsihi wa dalilu ala anna Allah la yarda an yushraka ma'a ahadun kainan man kana qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Iya. Jadi perbuatan orang musyrik seperti itu banyak. Na'udzubillah. Di zaman jahiliyah ya, mereka memohon pertolongan kepada selain Allah, kepada kubur ya. Bahkan mereka minta hajat kebutuhan dengan berteriak, menyeru ya, wahtafu gitu. Menyeru kepada orang-orang yang sudah meninggal. Baik, kemudian dalilnya apa kan gitu. Ya, penulis berkata, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Suratul Jin, surah Al-Jin ayat ya 18 ya, ayat ke-18 dari surah Al-Jin, yang artinya dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u, janganlah kalian menyeru berdoa ma'allahi bersama Allah ahadan dengan seorang pun dari makhluk Allah di masjid itu. Ya. Artinya apa? Allah melarang kita menyembah kepada selain Allah, terutama dalam masjid. Karena masjid itu tempat kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga doa itu Pak, bentuk ibadah juga. Allah melarang kita beribadah kepada seorang pun dalam masjid kecuali hanya kepada Allah. Ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan ya?
Wah, Masya Allah ya, karena sudah masuk waktu Isya, ya mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu bisa menambah iman kita, menguatkan tekad kita untuk meraih tauhid, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan mengesahkan Allah dan jauh dari yang namanya perbuatan syirik. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.